Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ahibba, ikhwani wa akhawati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, pada sore yang mulia ini kita dapat kembali dipertemukan oleh Allah di dalam kajian kita, di dalam mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kita mengharap mudah-mudahan kehadiran kita di dalam majlis yang mulia ini senantiasa selalu diberkahi dan diridhai oleh Allah, dan mudah-mudahan pula Allah melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan taufiknya. Ahibati ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan kajian kita yang mana kita sampai di dalam Kitabur Raja wal Khauf. Kitabur Raja wal Khauf, yakni kitab tentang mengharap dan rasa takut. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan sedikit tentang pembahasan yang berkaitan dengan masalah khauf atau roja dan khauf, bahwasannya roja dan khauf itu merupakan dua sayap yang dengannya orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bisa sampai ke dalam atau bisa sampai kepada kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keduanya adalah kendaraan yang dipakai untuk menempuh jarak dan menempuh aral yang merintangi di dalam perjalanan menuju rumah akhirat. Maka khauf atau roja dan khauf, sebagaimana yang kita telah jelaskan, roja itu adalah satu kedudukan, satu maqam, sebagaimana khauf juga satu maqam, sesuatu yang apabila dia menetap dan kemudian orang itu tinggal di sana, maka itu disebut dengan maqam. Adapun yang datang secara temporer dan kemudian berubah, maka itu tidak disebut maqam, akan tetapi disebut hal. Dan di sini kita juga telah menjelaskan pada kesempatan yang lalu tentang bahwasannya khauf dan roja itu adalah sama-sama perkara yang ditunggu.
sama-sama perkara yang ditunggu. Cuman ada perbedaan. Khauf itu adalah sesuatu yang ditunggu tapi tidak disukai, sedangkan roja adalah sesuatu yang ditunggu dan dia disukai. Maka untuk memperjelas pembahasan kita di dalam masalah roja ini, kita melanjutkan apa yang dikatakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Dikatakan farraja'u huwa irtiyahul intidhar ma huwa mahbubun indahu walakin dalikal mutawaqqa la budda lahu min sababin hasilin fa illam yakunis sababu ma'lumul wujud wala ma'lumul intifa sumiya tamanniyan li'annahu intidharun aw li'annahu intidharun min ghairi sabab wala yutlaqu ismur raja wal khauf illa ala ma yataraddadu fihi fa amma ma yuqta'u bihi fala idh la yuqalu arju tulu'asy syams wa akhafu ghurubaha li'anna dhalika maqtu'un bihi 'inda tulu'iha wa ghurubiha walakin yuqalu arju nuzulal matar wa akhafu inqita'ah. Dikatakan oleh muallif rahimahullah, maka yang disebut dengan mengharap itu adalah huwa ar-raja. Raja itu adalah irtiyahul intidhar, merasa nyaman untuk menunggu. Ma huwa mahbubun indahu, apa yang menunggu itu menunggu sesuatu yang disukai di sisinya. Akan tetapi sesuatu yang mutawaqqa, sesuatu yang akan terjadi itu la budda lahu minas sababin hasil, min sababin hasil, haruslah ia memiliki sesuatu sebab yang hasil, yang telah dilaksanakan, yakni menunggu sesuatu yang disukai dan sesuatu yang ditunggu yang akan terjadi itu haruslah dia memiliki suatu sebab yang telah dilakukan. Dengan kata lain, kalau seseorang itu menunggu sesuatu yang terjadi tapi dia tidak melakukan suatu upaya sebab yang telah ia lakukan, maka itu tidak dinamakan roja. Yang dinamakan roja itu adalah kita menunggu sesuatu yang kita sukai dan kita telah melakukan suatu upaya sebagai sebab untuk terjadinya sesuatu tersebut. Kemudian kita menunggunya, maka itulah yang dimaksud dengan roja. Maka dikatakan di sini fa illam yakunis sabab ma'lumul wujud, maka apabila sebab itu tidak menjadi sesuatu yang diketahui wujudnya dan tidak pula diketahui ketidakadaannya, yakni sebabnya, wujud sebabnya tidak pernah ada dan juga tidak diketahui ketidakadaannya. yakni dengan kata lain, orang itu tidak melakukan apa-apa dan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian dia mengharap, maka itu tidak disebut mengharap, tapi itu disebut tamanni, berangan-angan. Seseorang berangan-angan ingin jadi orang kaya, mengharap jadi orang kaya. Kalau orang mengharap jadi orang kaya, ini kalau kita bicara tentang dunia, atau berharap punya anak,
mengharap punya anak. Sebab orang punya anak itu apa? Menikah. Iya kan? Dia tidak nikah-nikah, pengen punya anak. Maka tidak mungkin orang itu akan bisa punya anak. Makanya kalau dia tidak melakukan sebab dan juga tidak mengetahui, maka ketika orang ini tidak melakukan sebab, itu disebut dengan berangan-angan. Makanya orang yang masih belum menikah tapi mengharap punya anak, itu disebut berangan-angan. Dia hanya berangan-angan. Makanya dikatakan summiya tamanniyan li'annahu intidarun min ghairi sabab, karena ia menunggu dengan tanpa melakukan sebab. Tanpa melakukan sebab itu hanyalah sebuah angan-angan. Wala yutlaqu ismur raja wal khauf, dan tidaklah diitlakkan, disebut nama mengharap dan takut kecuali atas sesuatu yang yataraddadu fihi, sesuatu yang yataraddad. Apa yataraddad? Sesuatu yang tidak pasti, fluktuatif. Sesuatu yang fluktuatif, artinya bisa iya, bisa tidak. Tidaklah sesuatu itu disebut sebagai khauf dan roja kecuali kalau sesuatu itu apa? Fluktuatif. yakni tidak jelas. Bisa iya, bisa tidak. Adapun apa yang dipastikan dengannya, maka tidaklah disebut mengharap dan tidak pula disebut takut sesuatu yang sudah pasti. Contohnya idla yuqal, yang mana tidak dikatakan aku mengharap matahari besok akan terbit. Aku mengharap matahari besok akan terbit. Aku mengharap terbitnya matahari. Matahari pasti terbit. Nggak ada orang bilang mengharap terbit matahari. Demikian pula tidak dikatakan wa akhafu ghurubah, dan aku takut matahari akan tenggelam. Karena matahari pasti tenggelam. Li'anna dzalika maqtu', karena yang demikian itu adalah sesuatu yang sudah pasti, maqtu'un bihi inda tulu'iha wa ghurubiha, ketika terbitnya dan ketika tenggelamnya. Walakin yuqal, akan tetapi dikatakan arju nuzulal matar, aku mengharap turunnya hujan. Seperti sekarang ini kita lama tidak turun hujan, kita mengharap mudah-mudahan sudah mendung nih, mudah-mudahan hujan turun. Bisa iya, bisa tidak. Berapa kali kita sudah gerimis, ditunggu-tunggu, ternyata cuman gerimis saja, kemudian hilang. Maka itulah yang namanya mengharap. Sebagaimana kita merasakan takut, akhafu inqita'uhu au inqita'ahu, aku takut terputusnya hujan. Tidak ada hujan yang turun. Maka ini bisa terjadi, bisa juga tidak. Maka seperti itulah sesuatu yang tidak menentu sehingga menimbulkan mengharap dan menimbulkan takut. Itu yang namanya takut-takut, itu sesuatu yang tidak menentu. Kalau sesuatu itu sudah pasti, maka itu tidak dikatakan mengharap dan takut. Itu tidak dikatakan mengharap dan takut. Waqad alima arbabul qulub
Anna dunya mazra'atul akhirah wal qalbu kal ard wal imanu kal bidrfi wa ta'at jariyatun majra tanqiyatil ardi wa tathhiriha wa majra hafrul anhar wa masakil ma ilaiha. Dikatakan dan telah mengetahui orang-orang yang memiliki hati bahwasannya dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. yakni dunia yang kita ada padanya, ini adalah ladang yang kita akan memanen apa yang di dunia ini nanti di akhirat. Apa saja yang kita tanam di dunia ini, pada akhirnya kita akan memanennya di mana? Di akhirat, bukan di dunia. Maka orang yang menginginkan apa yang ia tanam di dunia ini kemudian ia panen di dunia, dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Tapi kalau orang itu menanam di dunia dan ia mengharap bisa manen di akhirat, dia akan mendapatkan apa yang di dunia dan dia akan mendapatkan yang di akhirat. Maka dikatakan di sini, anna dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang bagi akhirat. Wal qalbu kal ard. Ladangnya apa? Hati. Hati itu ia seperti tanah. Hati itu seperti tanah. Hati kita ini adalah tanah. Makanya di dalam hadis dikatakan, inna mathala ma ba'athani Allahu minal ilmi wal huda kamathali ghais. Sesungguhnya apa yang Allah utus dengannya aku daripada ilmu dan petunjuk itu seperti ghais, seperti hujan. Asobal ard, seperti hujan yang menimpa bumi. Minha, diantaranya adalah ada tanah yang khushbah, yang subur. Dia menyerap air, iya kan? Katanya Rasul, dia menumbuhkan tanaman, menumbuhkan rumput, semua tanaman dia tumbuhkan. Subur, menyerap air, menumbuhkan tanaman. Ada lagi jenis tanahnya adalah ajadib. Ajadib, yakni tanah yang keras. Tanah yang keras, tidak bisa nyerap air, tapi dia hanya menampung air. Jadi air yang turun dia tampung. Tapi bermanfaat apa tidak? Bermanfaat, sehingga ia menjadi tempat penampungan air. Orang haus ngambil air di sana. Orang mau nyiram tanamannya ngambil air di sana. Orang mau masak ngambil air di sana. Mau ngasih minum ternaknya ngambil air di sana. Bermanfaat. Yang ketiga, ki'an. Tanah yang ki'an, yaitu tidak bisa menyerap air, tidak bisa menampung air, bablas airnya. Jadi dia kena air, airnya dia tetap aja kering, tidak bisa numbuhkan, nggak bisa nampung, tidak bisa numbuhkan. Ini tanah yang inilah. Makanya di sini dikatakan yang dimaksud dengan tanah di sini adalah hati manusia. Ada hati manusia yang dia bisa menyerap air, menampung air. Tapi menampungnya di mana? Di dalam.
diserap air itu sehingga ia bisa menumbuhkan. Ini ibarat petunjuk dari Allah. Dia fahami petunjuk itu, dia mengerti petunjuk itu, iya kan? Kemudian langsung masuk ke dalam dan kemudian menumbuhkan amal. Menumbuhkan apa? Amal. Maka ini jenis tanah yang baik. Tanah yang kedua adalah tanah yang bisa nampung saja. Maka ini adalah dikatakan para ulama ahlul hadis yang kebanyakan yang mereka faham riwayat tapi mereka bukan ahli fikih. Ada banyak di antara ulama ahlul hadis dia itu adalah cuman mengumpulkan riwayat, tapi menjabarkan tentang maksudnya secara dalam tidak. Makanya mereka itu dikenal seperti ini. Mereka hanya menampung ilmu, menampung riwayat, kemudian mereka kurang di dalam masalah dirayah. Masalah dirayah, pemahaman di dalam hadis mereka kurang. Tapi memberikan manfaat apa tidak? Memberikan manfaat. Karena dengan mereka menjaga ini, ilmu tetap terjaga. Ada orang yang tadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak ada bekasnya, nggak ada bekasnya sama sekali. Jadi ini adalah gambaran daripada ini. Makanya dikatakan di sini hati itu adalah seperti tanah. Al-imanu kal badr. Sedangkan iman itu seperti benih yang ditanam di dalam tanah tersebut, di dalam hati tersebut. Dan ketaatan itu berjalan di jalannya tanqiyatil ardi wa tadhhiriha. Dia ketaatan itu seperti apa? Seperti upaya untuk membersihkan tanah. Dan membersihkan tanah dari 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 hal-hal yang menghalangi untuk kesuburan tanah. Sampah plastik, sampah ini, sampah yang menghalangi kesuburan tanah, iya kan? Wa tadhhiriha, dan mensucikan tanah dari rumput-rumput dan lain sebagainya. Kemudian wa majral hafrul anhar, ketaatan itu berjalan seperti menggali sungai-sungai. Wa masakil ma ilaiha, dan dia seperti apa? Alat untuk menyiram air kepada tanaman tersebut. Maka itu adalah ketaatan. Jadi untuk orang bisa menumbuhkan, bisa panen, diperlukan tanah yang subur, iya kan? Kemudian bibit, kemudian upaya untuk merawat. Merawat inilah yang disebut dengan ketaatan. Baru kemudian mengharap panen. Baru kemudian mengharapkan panen. Jadi harus hatinya yang baik, ada bibit keimanan, dan ada upaya untuk mentaati Allah setiap saat. Baru kemudian mengharap. Itu yang namanya mengharap. Itulah fayan bagi ayyuqa wa yaumal qiyamah huwa yaumul hasad. Dikatakan wa annal qalb al mustaghriq bid dunya kal ardi sabkhah allati la yanmu fiha al bidr. Dan sesungguhnya hati yang mustaghrikun atau mustaghraqun bid dunya, hati yang tenggelam dengan dunia, itu seperti tanah yang gersang. Tanah yang gersang, yang katos. Kalau orang sini bilang tanahnya katos. Allati la yanmu fihal bidr, yang tidak bisa menumbuhkan benih. Karena benihnya tidak bisa masuk. Begitu di luar
dia terkena panasnya matahari, sudah dia tidak akan bisa tumbuh, yang ada kering. Wa yaumal qiyamah huwa yaumul hasad, dan hari kiamat itu adalah hari memanen. Wala yahsudu ahadun illa ma zara'a, wala yahsadu ahadun illa ma zara', dan tidak akan memanen seseorang kecuali apa yang ia tanam. Di akhirat itu adalah hari panen, dan seseorang tidak akan memanen kecuali apa yang ia tanam. Pertanyaannya, kita nanam apa? Kemudian apa yang kita usahakan? Kemudian tanahnya bagaimana? Tanahnya ya milik kita, hati kita sendiri. Walayan muzar'u illa ma badarul iman, illa min bidril iman, dan tidak akan tumbuhan kecuali sesuatu yang ditanam dari bibit keimanan. Wa qalla ayanfa'u iman ma'a khubzil qalb wa su'i akhlaqih, dan sedikit sekali iman itu akan bermanfaat, akan bisa memberikan manfaat. Iman akan sedikit sekali memberikan manfaat ketika ia berada di dalam hati yang jelek dan ia berada di dalam perangai yang buruk. Ini kalau ada seseorang hatinya jelek, perangainya buruk, maka bibit keimanan itu tidak memberikan banyak manfaat. Tidak memberikan banyak manfaat. Kenapa? Ibaratnya tanahnya gersang, banyak rumputnya, yang tumbuh subur rumputnya, tanamannya susah untuk tumbuh. Yang subur adalah akhlak yang jelek. Coba akhlak yang jeleknya yang tumbuh subur, bukan keimanannya. Kamalayan mulbidr fi al-ardis sabkhah, sebagaimana tidak bisa tumbuhnya benih itu di tanah yang gersang. Tanah gersang tidak bisa menumbuhkan benih. Fayan bagi ayyuqasa raja al-abd al-maghfirah bi raja'i sahibiz zar'. Dikatakan maka di sini sepatutnya untuk dikiaskan harapan seorang hamba tentang ampunan itu seperti harapannya seseorang pemilik tanaman. Fakullu man talaba ardhan tayyibah wa alqa fiha bidran jayyidan ghayra masusin wala afan thumma saqa ilaiha al-ma' fi awqatil hajah wa naqal ard minasyauqi wal hashish wa ma yufsidu dzara' thumma jalasa yantadhiru min fadlillahi ta'ala daf'i sawa'iq wal afatil mufsidah ila ayatimma zara' wa yablugh ghayatahu fa hadha yusamma intidharuhu raja'un. Dikatakan maka sepatutnya untuk dikiaskan harapan seorang hamba terhadap ampunan dengan harapannya seorang pemilik tanaman. Maka siapa yang telah berupaya mencari tanah yang baik, kemudian ia melemparkan di dalam tanah yang baik tadi benih yang baik pula. Benih yang baik pula. Benihnya sudah baik, tidak ada yang mengganggu sama sekali benihnya. Kemudian ia datang kepada benih tadi dengan selalu disirami dengan air di dalam waktu-waktu yang kapan benih itu membutuhkan air. Kemudian setelah tumbuh, naqal ard, dibersihkan tanahnya dari dari duri-duri, dibersihkan. Kemudian wal hashish, dari rumput-rumputan dibersihkan.
dan apa saja yang merusak daripada tanaman. Kemudian ia menunggu dari karunia Allah. Menunggu dari karunia Allah di dalam daf'is sawa'iq, kalau ada badai, wal afatil mufsidah, atau sesuatu yang merusak, penyakit, ya kan, wereng dan lain sebagainya. Karena itu di luar daripada kuasa dia. Kalau sudah tumbuh, kemudian semua sudah diupayakan, dia hanya menunggu, kemudian menunggu apa? Karunia Allah. Mudah-mudahan nggak ada angin puting beliung. Mudah-mudahan nggak ada hama yang dikirim atau penyakit yang hinggap di tanaman itu. Ila ayatim mazar, sampai kemudian menjadi sempurna tanaman tersebut dan tanaman itu telah mencapai puncaknya, maka orang yang menunggu seperti ini disebut mengharap. Itulah yang disebut mengharap. Yani setelah berusaha melakukan semua yang memang tanggung jawab dia, kemudian dia menyerahkan, yani menyerahkan sesuatu yang bukan pada tanggung jawab dia kepada Allah, dan dia menunggu, maka menunggu yang seperti ini yang disebut mengharap. Fa'amma, katanya, in badara fi ardi sabkha salbah murtafi'ah la yasilu ilaihil ma' walam yata'ahadaha aslan thumma intadhara al-hasad fahada yusamma intidharuhu hamqan wa ghururan wa la raja'a. Maka adapun apabila ia menanam, menebar benih di tanah yang gersang, keras, posisinya di atas, tidak bisa sampai kepadanya air, dan tidak pernah disambangi sama sekali, kemudian ia menunggu panen, maka orang yang menunggu seperti ini disebut bodoh, hamq, tolol, atau kalau bahasanya sekarang dibilang dungu. Ini orang dungu, gurur, orang yang tertipu. La roja'a, bukan mengharap. Coba, sudah tahu dia nanam bibit di tanahnya keras, ya dibiarkan keras, gersang dibiarkan gersang. Ini keliru. Kalau ada tanah yang keras, maka kita gemburkan dulu, diolah dulu tanahnya, digemburkan, diinikan, dikasih air sampai kemudian menjadi gembur. Baru setelah gembur, ini enggak, ya sudah tinggal dilempar begitu saja. Kemudian sudah dilempar, enggak pernah disambangi, enggak pernah dilihat, kemudian apalagi disiram, kemudian dia mengharap bisa panen. Maka kalau ada orang nunggu, saya sudah nanam di mana? Tanahnya di sana ini. Gimana cara nanamnya? Kemudian nunggu hasil panennya. Ini dibilang apa? Kalau sama orang tuanya bilang gitu, gimana caranya kamu nanam? Begini. Bodoh kamu namanya. Namanya bodoh, hamq. Namanya hamq, dungu, gurur, tertipu. Karena bodohnya sehingga dia tidak mengerti cara mengolah tanah dan cara menanam tanaman. Dan menunggunya itu tidak disebut roja. Kemudian wa in bathal badr fil ardi thayyibah walakin lama alaha wa akhadha yantadir miyahal amtar summiya intidaruhu tamanniyan la roja'a. Kalau dia sudah bathal badr, yani sudah menyebar benih di bumi yang baik, di tanah yang baik, tanahnya baik, benihnya baik, tapi tidak pernah, akan tetapi tidak ada air di sana, tidak ada air di sana, dan dia tidak berusaha untuk mencari air, menyirami air, menyirami,
benih tadi dengan air, tapi dia hanya mengharap mudah-mudahan tak serahkan sepenuhnya kepada air hujan. Wa akhadha yantadhiru miyahal amtar, dia mulai menunggu turunnya air hujan. Maka disebut ini tamannian. Ini disebut apa? Berangan-angan. Kenapa? Karena ia tidak melakukan sesuatu yang wajib untuk dia lakukan di dalam usaha mencari sebab. Dia tidak melakukan sebab, tapi dia menyerahkan kepada apa? Kepada sesuatu yang tidak ada daya upaya dari dia kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang seperti ini adanya, orang itu disebut hanya berangan-angan. Hujan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Allah yang menghendaki kapan Allah menginginkan. Tapi kalau orang menanam tumbuhan, menanam tanaman, maka ia mengerti kapan diperlukan air itu. Kalau hujannya 6 bulan lagi, masa nunggu 6 bulan lagi? Tidak mungkin hal itu terjadi. Orang yang nanam dia tahu kebutuhan tanamannya ini kapan butuh air. Dia butuh tiap hari untuk disirami air. Maka ia nyari air. Entah itu beli, entah ia gali sumur, ngebor sumur yang kemudian ada air baru kemudian dia menyirami. Maka usaha seperti itulah yang disebut dengan tadi usaha yang dilakukan. Baru kemudian setelah itu mengharap. Adapun mengharap air hujan, maka itu hanya sebagai angan-angan. Itulah yang dimaksud dengan angan-angan. Makanya dikatakan di sini faidan, maka ismur roja yang namanya mengharap itu innama yasduku alantidori mahbub, hanya saja tepat sesuai atas menunggu sesuatu yang dicintai, tamahadat asbabuhu ad-dakhilah, yang telah tamahadat, telah dilaksanakan sebab-sebabnya yang ada di dalam tahta ikhtiaril abd, sebab-sebab yang ada di bawah ikhtiar daripada seorang hamba. Walam yabqa, dan tidaklah tersisa illa ma laisa ila ikhtiyarih, kecuali sesuatu yang bukan pada ikhtiarnya. Maka itu yang disebut dengan roja. Yang dinamakan roja yaitu seseorang menunggu sesuatu yang diinginkan dan sebab-sebab telah dilakukan. Apa yang bisa dilakukan oleh hamba telah dia lakukan. Tinggal sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh hamba, seperti turunnya hujan, seperti cuaca. Ini kita kan tidak bisa memodifikasi cuaca. Kita tidak bisa memodifikasi angin. Kalau misalnya sekarang ada badai, kemudian kita mau ngusir badai, pakai apa kita ngusir badai? Tidak mungkin. Yani hal-hal yang semacam ini di luar daripada kemampuan hamba. Jadi apa yang menjadi kemampuannya dia telah lakukan. Tinggal sesuatu yang dia tidak memiliki kemampuan padanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ia sudah melakukan semua, maka ia menunggu, maka itulah yang disebut dengan mengharap. Itulah yang disebut dengan mengharap. Wa huwa fadlullahi subhanahu bisarfil mawani'il mufsidat fal abdu idza bathal bidra al iman wa saqahu ma ata'at wa tahharal qulub min syauqil akhlaqir radi'ah wa antadhara min fadlillahi ta'ala tathbitahu ala dzalika ilal maut wa husnal khatimatul mufdiyah ilal maghfirah kana intidharuhu lidzalika raja'an mahmudan ba'ithan alal muwadhabati ala ta'at wal qiyam bi muqtadal imani ilal maut. Dikatakan di sini
Dan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dengan cara memalingkan segala yang menghalangi, perkara-perkara yang menghalangi dan perkara-perkara yang merusak tanaman itu. Maka seorang hamba apabila ia telah menebar benih keimanan dan ia telah menyirami benih itu dengan air ketaatan dan ia telah membersihkan hatinya daripada duri-duri akhlak yang jelek, kemudian ia menunggu karunia Allah Subhanahu wa taala untuk diteguhkan di atas yang demikian itu sampai ia mati dan diteguhkan sampai husnul khatimah yang menghantarkannya kepada ampunan Allah, maka menunggunya untuk yang demikian itu disebut dengan mengharap yang baik, mengharap yang menumbuhkan di atas muwadhabah ala ta'at, di atas ketekunan di dalam melaksanakan ketaatan, wal qiyam bi muqtadal iman ilal maut, dan melaksanakan sesuai dengan yang konsekuensi daripada keimanan sampai menemui kematian. Wa in quti'a bidral iman anta akhudihi bima'i ta'at aw tarkil qalb mashhunan birada'il al-akhlaq wanhamaka fi talabil ladzatid dunya thumma antadhara al-maghfirah kana dzalika hamqan wa ghurura. Dikatakan di sini, dan apabila ia qata'a badrul iman, dia memutuskan sudah menebar benih, benihnya ditebar, tapi dia memutuskan dari melihat benihnya tadi dan menyirami benihnya tadi dengan air ketaatan, dan bahkan meninggalkan hatinya dipenuhi oleh akhlak-akhlak yang jelek, kemudian ia tenggelam di dalam mencari kelezatan kehidupan dunia, kemudian ia menunggu ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu adalah kedunguan dan ketertipuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun warasul kitaba ya'khudhu arada hadal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka khalafa yakni datanglah setelah mereka satu generasi yang mewarisi Alkitab, yakni Taurat, ya'khuduna arada hadal adna, yang mereka ini mewarisi kitab Taurat dan mereka mengambil arada hadal adna. Apa arada hadal adna? Bagian daripada sesuatu yang rendah, yaitu dunia. Jadi dikatakan mereka ini, katakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mereka ini mendapatkan warisan Alkitab, tapi mereka menukar Alkitab, pengetahuan tentang Alkitab ini untuk disembunyikan, untuk tidak diamalkan, dengan ditukar dengan apa? Dengan dunia. Yani sudah tidak usah diamalkan itu, kamu dapat dunia. Enggak usah diajarkan itu, kamu dapat dunia. Makanya mereka itu ya'khudhu arada hadal adna, mengambil tawaran ini yang rendah, yakni tawaran dunia yang rendah ini dia ambil sebagai gantinya mereka tidak lagi memakai Alkitab. Itu dulu orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Dan ini pun sekarang, berapa banyak orang-orang yang sudah tahu ilmu, sudah tahu pelajaran tentang Alkitab was sunnah, tapi semuanya dikalahkan demi untuk mendapatkan dunia. Demi untuk mendapatkan dunia.
Maka inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan badiru bil a'mal, segeralah kalian berbuat amal. Fitanan kaqita'il lailil mudlim, sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yumsi rajulun mu'minan, dalam di waktu sore seseorang itu menjadi beriman, wa yusbihu kafiran, di pagi hari tiba-tiba jadi orang kafir. Cepat sekali. Sore mukmin, pagi kafir. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya mukmin, sorenya jadi kafir. Dikatakan oleh Rasul, yabi udinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sebongkah daripada dunia. Maka ini gambaran orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ini dikatakan tidak mengamalkan Alkitab, tapi dia mengharap. Coba, wayakulun, dan ia mengatakan, dan mereka mengatakan, sayughfaru lana, insya Allah Allah akan mengampuni kita. Persis tidak seperti yang sekarang ini, mengharapnya kepada Allah besar, tapi tidak mengamalkan yang seharusnya. Ketika ada orang mengingatkan, waduh, keras sekali, nggak menenangkan, kajiannya ndak nakut-nakuti tok. Coba, kajiannya cuma nakut-nakuti tok, nggak menenangkan hati. Nyari pengajian yang menenangkan hati, walaupun dengan perkara yang hoax. Coba, kebanyakan mereka suka dibohongi. Jadi kalau ada orang datang membawa hadis palsu, siapa ngamalkan ini surga, tenang, seger rasanya. Dengarkan ceramahnya, enak, ini baru ustadz yang enak ini. Kalau ngasih ceramah, sejuk rasanya. Sejuknya dengan perkara yang bohong. Hanya dikasih janji-janji palsu. Nanti pada hari kiamat dia nyesel. Adapun ustadz yang mengambil Al-Quran dan As-Sunnah, dia selalu bilang apa? Saya setiap kali ada orang yang datang ke saya ngomong gini, saya kalau ngaji sama ustadz ini rasanya susah sekali masuk surga. Katanya, susah sekali masuk surga. Jadi ngomong seperti itu dia. Kayaknya itu agama itu berat sekali. Sehingga apa ini yang beratnya bilang? Tidak ada yang berat. Agama itu mudah. Kita yang memberat-beratkan diri. Agama itu mudah. Kalau masalah susah, sulit, iya karena katanya hadiahnya surga. Surga itu mahal. Kalau yang mudah hadiahnya kipas angin katanya. Ini hadiahnya surga, minta murah, minta gampang. Tidak susah. Kita harus bersungguh-sungguh. Makanya di sini inilah mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan sekarang umat kita sama. Wa dzammal qail, dikatakan, dan Allah pun mencela orang yang mengatakan, wala irruditu ila rabbil ajinanna khairam minha munqalaba. Ini orang yang terlalu percaya diri. Jadi sudah dia sombong, sudah ini, dia dikasih harta oleh Allah. Ketika diingatkan, bukannya dia sadar, dia bilang apa? Kalau aku dikembalikan kepada Allah, seandainya benar, katanya dia, seandainya benar, apa yang kamu katakan itu akan ada kebangkitan setelah kematian, niscaya, katanya dia,
Wala iruditu ila rabbi, kalau aku dikembalikan kepada Tuhanku, niscaya aku akan mendapatkan kebaikan lebih baik daripada apa harta yang aku dapatkan di dunia ini. Minha khairan minha munqalaba. Ini nanti aku akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi dari yang aku dapatkan di dunia ini. Yakin sekali dia. Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Maka inilah gambaran orang yang tidak melakukan apa-apa kemudian dia mengharap. Dia mengharap, dia tidak melakukan apa-apa. Apalagi kalau cuman coba sholat 5 waktu ndak. Sholat 5 waktu ndak. Kemudian ngaji, belajar ndak, belajar tentang asma wa sifat tidak, belajar tentang ini ndak, itu ndak, semua ndak. Kemudian cuman sholawat masuk surga. Sholat ndak pernah, sholawat masuk surga. Yang ngajari sholawat siapa? Rasul? Bukan. Bikinan manusia. Tapi manusia yang bikin itu mimpi. Dia ketemu Rasulullah, dibilang sama Rasulullah begini, Masya Allah sholawatnya inti. Jadi yang mimpi ketemu Rasul. Kemudian dia lebih percaya mimpi daripada percaya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Coba, mungkinkah masuk akal orang tidak pernah sholat, tidak pernah merayakan maulid Nabi langsung masuk surga karena cinta? Apa artinya cinta tanpa diikuti oleh amalan? Kalau orang cinta itu sudah pasti dia akan mengikuti. Kalau cuman dia mengatakan saya cinta, kemudian dia sudah seakan-akan dia segalanya, dan seakan-akan sekarang ini maulid Nabi itu segalanya. Semua maksud daripada cinta itu ada pada maulid Nabi. Makanya orang yang tidak merayakan maulid tidak cinta. Orang yang merayakan maulid dia yang cinta. Orang yang tidak merayakan maulid tidak masuk surga. Orang yang merayakan maulid dialah orang yang masuk surga. Itu keyakinan mereka. Padahal Rasul tidak pernah merayakan maulid. Sahabat Rasul tidak pernah merayakan maulid. Kemudian mereka tidak masuk surga. Iya, tidak masuk surga, surganya mereka. Tapi mereka akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, inilah perkara-perkara yang orang mengharap sesuatu tapi dia tidak melakukan upaya. Maka ini tidak mungkin. Makanya dikatakan di sini warawa Shaddad ibn Aus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amaniya. Dan telah meriwayatkan Shaddad ibn Aus, beliau radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdik adalah orang yang dana nafsahu. Dikatakan makna dana nafsahu, hasaba nafsahu. Orang yang menghisap dirinya. Yani sekarang di dunia ini dia menghisap dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan ia mengamalkan sesuatu untuk persiapan setelah kematian. Dia mengoreksi dirinya sekarang ini. Apa yang sudah saya persiapkan? Apa yang sudah saya amalkan? Apa yang sudah saya kerjakan? Maka kemudian dia mengamalkan sesuatu untuk setelah kematian. Itulah orang yang cerdik. Wal ajiz, adapun orang yang ajiz, makanya orang yang menulis namanya Abdul Ajiz itu keliru. Abdul Ajiz itu orang yang tidak berdaya, hambanya yang tidak berdaya. Dirubah Abdul Aziz. Allah itu sifatnya, namanya adalah Al-Aziz, bukan Ajiz. Seperti itu.
pakai Zaid, Aziz, seperti itu. Abdul Aziz. Di sini wal ajiz, dan orang yang ajiz, yang tidak berdaya, itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengikutkan nafsunya kepada hawanya, dan kemudian ia tamanna 'alallahil amaniyah. Dia berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan. Yani dia ngikuti hawa nafsu, nafsunya kepingin begini dia ikut. Ini kemudian giliran dia mudah-mudahan Allah ngampuni, mudah-mudahan Allah ngampuni, mudah-mudahan Allah ini, mudah-mudahan Allah. Jadi harapannya terlalu besar kepada Allah, tidak diiringi oleh sebab. Maka ini namanya berangan-angan. Wa qala Ma'ruf Al-Karhi rahimahullahu taala, raja'uka li rahmatin man la tuti'uhu khudlanun wa hamq. Dikatakan oleh Ma'ruf Al-Karhi, mudah-mudahan Allah merahmatinya, mengharapnya engkau kepada suatu rahmat orang yang engkau tidak taati, yani engkau tidak taat kepadanya, kemudian engkau mengharap rahmatnya, hada khudlan. Ini apa? Khudlan, kehinaan, waham, dan kedunguan. Bagaimana kita tidak mentaati Allah kemudian kita mengharap rahmatnya? Kita bermaksiat kepada Allah setiap saat, kemudian kita, ya Allah rahmati saya, rahmati ya Allah, rahmati saya ya Allah, sambil ngece. Ibaratnya kan begitu. Orang yang bermaksiat itu adalah orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil kemudian dia bermaksiat bilang rahmati saya. Bagaimana mungkin? Maka ini namanya orang yang menghina, waham, dan ini adalah kedunguan. Walidzalika qala ta'ala, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Coba dikatakan oleh Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Coba Allah bilang apa? Siapa orang yang mengharap rahmat Allah? Orang yang beriman, berhijrah, berjihad, mereka itulah orang yang mengharap. Kalau kita ambil mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak melakukan itu, dia hanya mengaku mengharap, padahal dia tidak mengharap yang sebenarnya. Orang yang mengharap sebenarnya itu adalah orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah. Yani dia mengamalkan amalan menuju kepada rahmat Allah, kemudian ia mengharap. Makanya dikatakan al-ma'na ulaika alladziina yastahiquna ayyarju walam yurid bihi takhsis wujudur raja li'anna ghairahum aidan qad yarju dzalik. Maknanya adalah mereka itulah orang-orang yang berhak untuk mengharap. Orang-orang yang berhak untuk mengharap itu adalah orang yang telah melakukan usaha. Orang yang telah melakukan usaha, dia berhak untuk mengharap. Kalau orang tidak melakukan usaha, dia mengharap apa? Orang dia tidak berusaha. Makanya, dan Allah tidak menginginkan dengannya penghususan di dalam keberadaan roja, karena bisa jadi selain mereka juga mengharap. Akan tetapi Allah memberi penilaian, yang berhak untuk mengharap adalah orang yang telah berusaha. Mereka yang telah berusaha, mereka lah yang berhak untuk mengharap. Wa'lam anna roja mahmud li'annahu ba'isun 'alal amal wal ya's madhmum li'annahu sarifun 'anil amal id man 'arafa anna al-ardha sabkhah wa anna al-ma' maghur
wa annal bidra la yanbut tarku tafaqudil ard walam yat'ab fi ta'ahudiha. Dikatakan, dan ketahuilah bahwasannya mengharap itu mahmudun. Mengharap itu adalah sesuatu yang terpuji. Kenapa? Karena mengharap itu membangkitkan orang untuk beramal. Wal ya'su madhmum, dan putus asa itu tercela. Kenapa? Karena putus asa itu memalingkan orang dari amal. Orang mengharap sehingga dia beramal. Orang putus asa sehingga dia meninggalkan amal. Makanya mengharap itu terpuji, putus asa itu adalah tercela. Kemudian dikatakan idman arafa annal ardu sabkhah, yang mana siapa yang telah mengetahui bahwasannya tanahnya gersang dan bahwasannya airnya tidak ada dan benihnya tidak tumbuh, kemudian dia meninggalkan untuk memperhatikan, melihat tanah tersebut dan tidak bercapek-capek di dalam mengawasi tanah tersebut, maka orang yang seperti ini tidak bisa dibilang mengharap. Amal khauf, adapun rasa takut, falaisa bididdir roja, maka tidaklah yang dimaksud khauf itu adalah lawan daripada mengharap. Bahkan takut itu adalah rafiqun lahu, adalah temannya mengharap, sebagaimana yang akan datang penjelasannya insyaallah. Kemudian wahalur roja yurisu tariqul mujahada bil a'mal wal muwadhaba 'ala ta'at kaifama taqallabal ahwal. Dikatakan, dan keadaan mengharap itu mewariskan jalan untuk bersungguh-sungguh di dalam beramal, dan muwadhabah, rajin di dalam akan kenikmatan dengan terus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tana'um bi munajatihi, dan merasakan kenikmatan dengan terus bermunajat kepada Allah, wa talattuf fi tamallukil lahu, dan merasa lembut di dalam menghinakan diri kepada Allah. Fa inna hadhil ahwal la budda an tadhhar ala kulli man yarju malikan minal muluk. Maka sesungguhnya keadaan-keadaan seperti ini seharusnya muncul atas setiap orang yang mengharap kepada seorang raja daripada raja, atau seseorang daripada orang-orang yang ada. Maka bagaimana mungkin fakaifa la yadharu dzalik, maka bagaimana mungkin tidak nampak yang demikian itu fi haqqi subhanahu wa ta'ala, di dalam haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Famata lam yadhhar, maka manakala tidak nampak yang seperti itu, istadalla bihi ala hirmani maqamir roja, maka itu menunjukkan dengannya atas diharamkannya seseorang itu ada pada kedudukan roja. Faman roja ayyakunam muradan bil khair min ghairi hadhil alamat fahuwa maghrur, maka barang siapa yang mengharap untuk ayyakunam muradan bil khair, dia menjadi diinginkan dengan kebaikan tanpa adanya tanda-tanda seperti ini, maka orang itu telah tertipu. Di sini dikatakan di dalam paragraf terakhir oleh muallif rahimahullahu taala bahwasannya mengharap itu sudah barang tentu mewariskan apa? Kesungguhan di dalam beramal. Orang yang mengharap pasti dia bersungguh-sungguh di dalam beramal, dan dia akan rajin di dalam melakukan ketaatan. Seperti kita ketahui, orang mengharap masuk surga, orang mengharap ujian saja. Kalau kita bicara ujian, orang mengharap lulus.
karena harapannya begitu besar untuk lulus, apa yang dilakukan? Sungguh-sungguh di dalam belajar, rajin di dalam mengikuti pelajaran. Iya kan? Rajin dia. Kenapa? Dia mengharap untuk lulus di dalam ujian. Kemudian dampaknya apa? Ketika dia menghadapi pelajaran apa? Tidur? Tidak. Dia serius menghadapi pelajaran dan merasakan lezatnya penjelasan daripada gurunya. Karena apa? Dia memahami sehingga dia merasakan ini. Maka seperti itulah orang yang mengharap itu. Dia semangat di dalam beramal, dia rajin di dalam beramal, dan dampak daripada mengharapnya itu dia ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala merasakan kelezatan, merasakan kenikmatan. Maka semua ini dia rasakan. Bagaimanapun perubahan keadaan, selalu yang dia rasakan adalah kenikmatan. Makanya dikatakan ini seperti seseorang yang menghadap kepada seorang raja. Coba, ketika dia mengharap kepada raja, kemudian dia serius ini, pasti akan nampak. Atau menghadap kepada figur tertentu yang dia akan merasakan, mengikuti terus. Maka keadaan yang seperti ini harus ada pada orang yang mengharap. Bagaimana kemudian dia mengharap kepada Allah? Pasti harus ada. Maka dari itu, manakala tanda-tanda yang seperti ini tidak ada pada seseorang, itu menunjukkan orang itu tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang yang diinginkan padanya kebaikan oleh Allah, pasti harus ada tanda-tanda yang seperti ini. Semangatnya di dalam beramal, rajinnya di dalam ketaatan, dan merasa nyaman, merasa enak, merasa lezat di dalam menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang mengharap. Adapun orang yang tidak mengharap, adapun orang yang mengharap tapi tidak berusaha, maka itu bukan mengharap, itu hanya berangan-angan belaka. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita fahami bersama, dan mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang tertipu dengan harapan kita, karena sebab kita tidak melakukan perbuatan usaha-usaha yang seharusnya kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Barangkali ada yang ditanyakan, forum tanya jawab kita buka, dipersilahkan. Dipersilakan kalau ada yang bertanya. Ayo silakan Pak Farid. Di sini ada pertanyaan, seseorang ketaatan kepada Allah biasa-biasa saja, namun kemudian suatu saat dia terjatuh di dalam perbuatan dosa. Karena terjatuh di dalam perbuatan dosa itu, maka kemudian dia merasa berdosa dan kemudian meningkatkan amal ketaatannya lebih daripada sebelumnya. Apakah hal ini masuk di dalam kategori gurur atau tidak? Jawabnya tidak. Itu sesuatu yang memang harus dilakukan. Katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, apa?
fa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, maka ikutilah amalan kejelekan itu dengan amalan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Maka seseorang berbuat dosa, ya, seseorang berbuat dosa, ada kalanya orang berbuat dosa tapi dia tidak merasa berbuat dosa. Ini musibah. Ada orang berbuat dosa, dia ngerasa berbuat dosa tapi dia tidak peduli. Ini juga musibah. Yang berbuat dosa dia hanya bilang, ya gimana lagi ya? Iya, saya akui dosa sih dosa. Tapi ya sudahlah. Gimana? Saya terus gimana? Tanpa ada usaha untuk berhenti dan tanpa ada usaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini musibah. Yang harus dilakukan oleh seorang hamba ketika ia berbuat dosa adalah dia mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, dia berhenti daripada perbuatan dosa itu, dia menyesali, kemudian dia berazam untuk tidak mengulanginya lagi, kemudian ia mengikuti perbuatan yang jelek, dosa tadi diganti dengan perbuatan yang baik. Diganti dengan perbuatan yang baik, maka inilah kemudian orang inilah yang disebut orang yang bisa mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertobat barulah dia itu bisa mengharap ampunan. Tapi kalau orang yang musir terus-menerus dalam perbuatan dosa, dia mengharap tobat, ini hanyalah amani. Ini adalah angan-angan. Maka dari itu bukan ghurur, bahkan itulah yang harus dilakukan. Innal hasanat, katanya Allah, yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghilangkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Maka atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Maka dari itu kadang-kadang inilah yang dikatakan oleh para ulama, perbuatan jelek itu bisa jadi dampaknya lebih baik daripada perbuatan ketaatan. Dampaknya perbuatan jelek kalau menjadikan orang itu merasa tawadhu, merasa tidak sombong. Iya kan? Karena dia berbuat salah, ya Allah saya ini salah, sehingga dia tidak berani untuk menyombongkan diri di hadapan manusia karena dia merasa saya ini banyak salahnya. Kemudian dia selalu merasa bersalah ini sehingga membawa dia untuk selalu amal ketaatan dan selalu ingat dengan kesalahannya, dosa saya terlalu besar. Makanya dia tidak ingin menghitung kebaikannya, tapi ia selalu menghitung dosanya. Baik apa tidak? Dampak daripada dosa itu bisa jadi lebih baik daripada dampak ketaatan. Di mana ketaatan itu menjadikan orang sombong. Karena taat dia merasa ashabud dunub, ini orang-orang pelaku dosa. Kalau saya tidak pernah dosa. Sehingga merasa seperti orang yang suci, ujub. Maka dari itu dikatakan oleh para ulama, dikatakan lebih baik saya itu ketiduran dan terlambat sholat subuh berjamaah, tapi saya menangisi atas perbuatan saya itu, saya menyesali, iya kan, menyesali, daripada saya sholat malam tapi kemudian saya merasa menjadi orang yang paling baik. Sholat malam kemudian mandang orang, apa ini orang-orang yang ghafilin semua. Saya saja yang orang yang bangun malam. Katanya ulama, kalau kita sholat malam kemudian kita merasa baik, itu
jelek. Lebih baik seseorang yang terlambat sholat subuh masbuk berjamaah, kemudian dia nangis, ya Allah saya terlambat sholat subuh, itu lebih baik. Karena apa? Karena orang ini akhirnya memohon ampun kepada Allah, tidak sombong, tawadu dan lain sebagainya. Maka dari itu menjadi lebih baik. Wallahu taala a'lam. Silakan yang lainnya. Ada yang ditanyakan? Iya. Ajaran gimana? Maksudnya ditutup dengan bacaan kun fayakun. Saya tidak paham gimana. Jadi kalau ditutup doanya dengan kun fayakun pasti akan dikabulkan. Diminta dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wala taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jangan kalian berkata atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui. Kita jangan mengatakan sesuatu ini dianjurkan, sesuatu ini akan terjadi begini, akan begini, kalau tidak ada penjelasan dari Allah. Siapa yang tahu tentang apa yang dikehendaki Allah? Ya Allah sendiri. Yang tahu tentang apa yang Allah tentukan dan yang Allah putuskan adalah Allah sendiri, atau orang yang dikasih tahu oleh Allah, dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Rasul maka tidak berhak mengatakan bahwasannya ini dikehendaki oleh Allah seperti ini. Maka kalau dia mengatakan seperti itu namanya taqawul 'alallah. Apa taqawul 'alallah? Membuat-buat perkataan atas nama Allah. Allah mengatakan kepada Rasulnya, walau taqawwala 'alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin. Katanya Allah, kalau Muhammad itu membuat-buat omongan atas nama kami, membuat-buat omongan atas nama kami dari dirinya sendiri, la akhadna bil yamin, niscaya kami akan ambil dengan tangan kanan, tsumma laqata'na minhul watin, kemudian kami akan potong urat nadinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Bagaimana kemudian ada orang-orang mengatasnamakan Allah, kemudian mengatakan bahwasanya kalau ini begini Allah akan kabulkan? Allah buat omongan atas nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Maka dari itu ini adalah kedustaan dan dosanya sangat besar. Kita cukup dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.